Mungkin lu semua udah tahu berbulan-bulan kita selalu lagi membicarakan bagaimana industri modifikasi mobil di Indonesia. Gua sekarang sampai datang ke Bali spesial hanya untuk pengen lihat bagaimana cara bikin mobil yang ada di Bali. Gua ada di bengkel namanya, ini bukan bengkel sebutannya, mereka nyebutinnya sebagai Tuxedo Studio. Dan mereka berkonsentrasi untuk membuat kendaraan yang basicnya mobil yang sudah ada dulu. Jadi kalau orang awam bilangnya mobil replika. Tapi bukan hanya membuat kopiannya, tapi mereka juga membuat secara detail sehingga juga belajar cara bikin mobilnya. Kalau replika tuh biasanya mobil A dirubah bentuknya jadi mobil B. Kalau ini mereka bikin mobil dari nol, sasisnya nggak ada, bodinya nggak ada, yang ada kaki sama mesin aja. Nah, semua mereka bikin. Masuk ke jalanannya pun juga lumayan masuk-masuk ke gang-gang kecil gitu di daerah Sanur. Dan akhirnya gue nyampe, nomornya nggak lain sesuai dengan produknya yang kita akan lihat sebentar lagi, Speedster 356. Dan gue suka banget tagline-nya mereka adalah Welcome to the place where science and art break even. Antara sains sama art ketemu di tengah, kosong-kosong. Yuk, let's go in. I got his band like I'm Barry Bonds. Running through the money, but the money's long. I don't love it, but I need it, keep it coming on. Only friendly, me and friends, we don't get along. I put that on my name, that I put them on. I put myself on stage and they sing along. I might book a session, do 100 songs. I'ma let you hear them just to prove you wrong. Oh, Bapak nggak bikin lubang ini ya? Nggak bikin lubang heater ya? Lubang itu enggak. Oke. Iya lah. Iya, ada Pak. Kulit kayak Karman Gia gitu. Ini warnanya Bapak ambil yang 55 ya? Betul. Iya kan? Iya. Kalau 56 beda lagi warnanya. Nggak bagus yang 56. Iya. Yang 55. Kacau balau. Bagus banget, gila. Ini mesin belum kita ganti. Oke. Masih kita untuk nyoba trial aja dulu, mesin biasa. Bapak nggak bikin ininya? Yang depan, yang belakang enggak. Oh, yang belakang nggak? Kemarin kita coba ini enggak masuk. Nggak masuk? Ceklok gitu nggak Kalau bisa? yang depan cek. Oh, di depan bisa? Oh, di sini ya, Pak. Belajar buat mobil. Ini benar-benar belajar membuat mobil. Betul. Jadi tujuannya kan itu, bukan jiplak kita tahu. Bukan, belajar bikin mobil. Nggak pernah mau detail ya nggak bakal bisa. Iya. Ini yang legend. Ya. Ini bannya apa, Pak? Firestone. Firestone ya, Pak? Believe me, Pak. Nggak ada yang kayak gini. Pasti. Nggak ada. Gitu ya. Nggak ada. Kalau yang bikinan rata-rata, Pak, masih buka pintunya gini, ngangkatnya ke atas. Ini sama sekali enggak nih. Bahkan ini lebih empuk daripada Porsche aslinya. Dan biasanya nggak sampai bikin ini kan ada, ini kan cover kan. Iya. Kalau replika lain nggak bikin bisa. Heeh. Bagus sekali. Nggak mau bawa ke Jakarta, Pak. Gila, bagus. Taste-nya. Artist edition. Iya, artist edition. Ada di mana-mana dia. Kalau ini mulainya dari mana, Pak? Apa dulu yang dimulai? Ini dulu, setup ini dulu. Ini Oh, setup dulu. iya. Benar-benar lurus, baru kita mulai satu-satu dari depan. Ini dari sini ada yang mulai, dari sana mulai ke penutup. Oke. Tapi kuncinya sebetulnya di sini. Di titik ini. Ya. Itu hampir semua ukuran itu mengacunya dari sini sama ini. Bro. Di gambar itu Iya. pokoknya ini sama ini harus berdiri. Semua itu as diukur dari sini. Kalau mau ngomong level, ngukurnya dari sini semua. Semua tinggi ini, Iya. tinggi ini, semua di level dari sini. Oh, makanya dia floornya mesti Nah, ini sasis samping harga mati ya. ini dari sini. Tapi kalau jarak dia ukur dari sini. Terus, Pak, kalau crossbar-nya itu udah dipegang sama bawah ya? Ya. Jadi kita nggak perlu stut Ya. gitu loh maksudnya. Dari situ kan sebenarnya itu kan proses belajar cara membuat mobil kan. Iya, cara bikin Jadi, mobil, Pak. nah, Bukan ngereplika mobil. Nah, jadi Semua ada alasannya ya. Ya kenapa ini kok nggak kotak? Heeh. Kok gini? Nah itu ada alasan. Semua ada alasan. Gitu. Pak, belajar dari yang pinter kan? Iya. Ini. Yang monokok tahun segitu cuma ini. Iya bener, ini monokok hitungannya.
Bular kan agak depan. Depannya tuh bular, iya. Sama tengah doang. Iya. Ih, ini full monokok ya? Monokok. Satu-satu. Kalau orang bilang dia sama VW, enggak lain. VW masih ada sasis di tengahnya. Enggak Pak, yang orang nggak banyak tahu ya Pak ya. Orang tuh pikir mobil dilahirkan plok jadi bodi. Enggak kan? Mobil di pabrik kan ya sepotong ditempel jadi mobil. Kan orang awam pikirnya wah keluar dari pabrik blok gitu bentuk bodinya kan enggak. Potongan-potongannya. Ini jadi ini. Bikin mobil harus punya alat. Alatnya nggak ada yang jual. Nggak ada yang jual. Mesti bikin alat dulu. Jadi ini alat kita bikin sendiri. Nggak, jadi pingin bikin mobil, nggak bisa bikin bukan karena nggak bisa bikin mobilnya. Nggak ada alatnya. Alatnya sudah bikin dulu, iya. Bikin dulu. Lemes gue nih. Hah? Lemes nggak lo ngeliatnya? Jadi dari ya kalau kita nggak punya 3D, Iya. punya 3D scan, Iya. kita mulai dari sini. Saya sebenarnya ini mulai dari sini. Di tengah jalan saya dapat 3D scan. Wah, Jadi tinggal alhamdulillah. nyocokin aja. Jadi kita mulai dari sini ini kan blueprint. Jadi 3D-nya kita section. Section. Nah, saya pengen tahu tuh Pak, yang tadi Bapak bilang section apa maksudnya? Ini tadinya berupa gambar. Di gambar kita potong-potong, kayak potong kue. Iya. Kita potong-potong, potongan itu kita print skala satu-satu. Jadi ini potongan pertama, ini potongan kedua, ini ketiga. Oh, oke. Ini potongan kesekian. Ini ratusan potongan kan? Iya. Gila. Ini udah bentuk dasar. Iya. Masternya. Masternya. Kalau Sagato, coach builder Sagato itu dia ya kerja di sini. Jadi kayak itu ditaruh di sini, dicocokin di sini sama dia. Oke. Yang wire ini. Saya buat di atas ini. Oke. Ini jadi ini. Wired itu. Wire print. Ini namanya wire print. Print, jadi ini baru bikin body dari dalam. Bikin body dari dalam. Iya dari sini. Oke. Ya pakai alat macam-macam. Iya, bukan tok-tok. Kita cocokin sini, satu-satu. Ini kurang lebih ada 20 panel. Mobil aslinya pun juga 20 panel, Pak. Mobil aslinya. Lebih sedikit ya. Oke. Lebih sedikit karena dia kan Punya teknologinya. pakai mesin. Presnya segede bisa bikin Tapi tank, kalau Pak. kayak Sagato, Rumahan juga sama. 20 tetap, bahkan lebih. Nah, ini harus sudah masuk ke bawah sadar ini Iya. kan. Supaya jadinya ya. Begitu. kayak gini. Harus kayak begitu. Kursinya, dashboardnya, setirnya, semua. Nah, kalau itu nggak bisa bikin, Pak. Nah ini GPO, cara buatnya sama. Oh. Ini satu GPO. Ini waktu dia bikin, cara bikinnya begini. Iya, ini sama. Iya, ini foto dari sana. Dari museum ini. Sama kan? Tuh, persis. Dijual 70 juta sebenarnya. Top. Kita nggak perlu malu pakai alat yang sederhana. Nggak perlu anu. Ya sudah. Ya sudah Pakai aja lah, yang yang penting. ada. Apa yang ada kita Ya bukan berarti nggak mulai, bisa. harus dimulai gitu. Pak, Candi Borobudur lebih susah, Pak. Lah ya. Bisa, Pak. Oh, makanya. Iya, Pak. Ini akan pakai mesin apa, Pak? VW kan sama. Cuma dibalik dia middle engine kan. Oh, jadi Bapak jadi kalau- pakai filosofi yang sama, diputar mesinnya. Sama. Gearboxnya akan ke belakang. Iya. Iya. Ya, gearboxnya di sini. Mm-mm. Ininya di sini. Iya, karena seingat saya middle engine itu harus ada konverter giginya yang membuat mobil itu jadi maju. Sasis bawahnya apa, Pak? Ya, tubuh. Tubularnya. Ini Bapak bikin nih? Bikin. Hitam ini? Iya. Oh iya? Iya. Ya itu saya juga dapat gambarnya dikasih. Salah satu-satu dikasih semua. Gila, hebat banget ya. Gila. Ini kemarin diceritain Pak ya, aluminium itu nggak bukan dari sini kan? Aluminiumnya bahannya beda ya? Ini jadi di aluminium itu ada grade mulai grade 1 sampai grade 7. 7 itu untuk pesawat. Nah, kalau otomotif itu grade 3. Otomotif. Aluminium yang ada di Indonesia? Ini tuh grade 1 untuk rumah tangga, untuk panci gitu. Oke. Makanya kalau di roll balik lagi. Ini enggak anu ya, artinya gini loh, dengan ketebalan yang sama, itu dia lebih lemes kalau yang grade rumah tangga. Grade otomotif itu kaku. Nanti ini baru dilobangin, Pak. Ya. Dua anunya. Gila. Ini pantat itu memang yang paling susah. Tapi ya udah jadi. Ini bukan sambungan, Pak? Sambungan ini. Oh, ini sambungan. Sambungan sih. Ini nih kalau enggak anu kan
kalau tukang biasa kan ini dirobek-robek. Iya. Gitu. Ini dirobek-robek untuk bikin. Ini perlu kesabaran. Iya. Jadi ini jatuhnya Pak karoseri di sini. Karoserie. Karoseri. Iya, taksido karoserie, Pak. Jadi pola pikir membuat replika tuh nomor 2 justru. Kita belajar bikin mobil. Ya dari cara seperti ini. Iya. Ini cara yang dilakukan oleh pabrikan-pabrikan Zaman dulu. Ya maklum aja Pak, kita kan juga merdekanya beda jauh sama dia Pak. Yang penting udah mulai. Yang penting udah mulai daripada nggak ada sama sekali ya kan. Money line, I'ma run it every time. Give me mine, going up, need no decline. Money line, I'ma run it every time. Give me mine, going up, need no decline. Yeah. Why check Castro, yeah, I need my ass. Why check Castro, yeah, I need my money line. Why check Castro, yeah, I need my money line. So guys, lu semua udah lihat tour dari tadi pintu depan sampai akhirnya produk yang udah jadi. Gue mau ngomong apa lagi coba? Industri mobil custom Indonesia ini bisa disamaratain sama industri yang ada di Eropa. Tapi kita sendiri aja nggak pernah tahu kalau kita tuh semampu itu. Contohnya mobil belakang gue ini, mobil aslinya sekarang kira-kira harganya 30M. Dan ini mobil nggak ada 1/10-nya lah jadinya. Jadi sebenarnya Indonesia tuh punya keuntungan, kemampuan crafting ada, alat kurang, bahan kurang. Jadi dengan banyaknya kekurangan, kita aja udah bisa membuat satu kreasi yang berlebihan hasilnya. Which is kayak begini. Kalau lu bilang, dasar nih mobil potong-potongan dijadiin satu. Lihat sini. Sini lihat. Mobil aslinya pun kalau bikin juga potong-potong, ditempel-tempel. Nggak ada mobil yang tiba-tiba keluar bodinya blok jadi kayak bayi baru lahir tuh nggak ada. Emang mereka sepotong. Jadi juga mesti ngerti di sini Tuxedo Studio bukan hanya bikin mobil replika, tapi belajar cara bikin mobil. Ini adalah cara yang dipakai industri mobil di tahun itu, tahun 50-an, tahun 40-an. Ya masih manual. Kita baru merdeka 70-an tahun, mereka udah merdeka ratusan tahun. Iya pantas lah kalau kita mundur beberapa tahun dibandingkan mereka. Tapi kalau kita nggak mulai mau kapan? Mau nunggu sampai kapan? Nggak bisa, udah. Gerhana bulannya masih 157 tahun lagi baru kejadian. Kita nggak bisa nunggu segitu lama. Jadi ini lagi kita usahain, ini baru akan berusaha maksimal nunjukin bahwa ini adalah industri yang gede. Ini adalah industri yang penting. Industri yang perlu didorong ke atas. Karena hasil karya kita asli ya. Mobil ini aja nggak semua negara bisa bikin. Lu mau raguin apa lagi Indonesia bisa apa? Indonesia bisa semuanya. Tinggal regulasinya aja yang harus mendukung. Setuju apa enggak? Lu tulis nanti di bawah. Thank you guys dan doain gua bersama IMI Mobility untuk ngedorong ini supaya komunitas kendaraan custom Indonesia bisa maju, diterima dan kita semua bisa menikmati. Karena sampai titik ini gue belum tahu ruginya sebelah mana. Negara kebagian pajak, tenaga kerja terserap, industri bahan baku jalan, kemudian hasilnya bisa dinikmati, dan yang terakhir adalah ya everybody happy bisa menikmati karya seni yang super positif ini. Oke. You been praying on my downfall, see it in your eyes. New racks on me right. New racks